Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kajian bersyukur Allah Masjid Istiqomah dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat terbesar yang sudah diberikan kepada kita, yaitu nikmat iman. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 1 Allah berfirman, innal ladzina kafaru wa hum kafirun hadirin itu arti Allah wala mustada bulan lahum adzabun alim wa ma lahum min nasir. Jadi sesungguhnya orang kafir kemudian yang mati dalam keadaan kafir tidak akan diterima darinya emas seperti bumi. Orang-orang kaya di dunia saat ini sepertinya Bill Gates tidak punya emas bumi, hanya untuk dibutuhkan karena setetes iman dan bisa menambahkan diri. Karena itu jangan sampai kita berdoa kalau kita sedikit sakit belum assessment mau naik makan gagal prokes. Jadi mobil kurang mungkin aneh-aneh. Lupa kalau kita punya nikmat iman yang tidak bisa setetesnya kita punya emas. Dan satunya juga kita juga sudah diulang lagi dalam berakhir dalam malam yang insya Allah diperkenalkan Allah SWT. Mudah-mudahan teman-teman semua pada sempat itikaf. Kalau nggak sempat, kalau ada Ustaz saya tidak bisa berbuka. Kalau ini begitu kan harus bekerja saya. Atau saya harus kerja, saya harus ngajar. Karena saya dari istrikan polos karena kelainan butuh. Tapi sama solusinya, yaitu niatkan keluar kita dari rumah itu untuk bekerja itu, untuk bermanfaat buat orang di kantor itu, untuk itikaf. Maka dengan demikian sahabat kita dapat kesempatan mendapatkan pahala Tuhan atau karena mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan dan kemudian yang perlu dilakukan juga adalah kita sama-sama di sini berkumpul untuk sama-sama belajar, sama-sama
berupaya untuk menjaga dan meningkatkan iman kita semuanya. Ya, dengan orang-orang teman-teman kita yang insya Allah soleh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, karena di akhirat kelak itu kita perlu teman-teman soleh yang sering menyelamatkan. Rasulullah SAW bersabda, setelah orang-orang mukmin itu dibebaskan dari neraka. Jadi kalau orang beriman itu belum masuk surga, ada yang sebab neraka. Kata Rasul, demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya. Sungguh kalian begitu gigih dalam memohon kepada Allah untuk memperjuangkan hak untuk saudara-saudara yang berada di dalam neraka pada hari kiamat. Mereka memohon, wahai Tuhan kami, mereka itu yang ada di neraka pernah berpuasa bersama kami, pernah sholat dan juga haji bersama kami. Maka keluarkanlah dia sirkulan dari neraka. Jadi kalau kita sama-sama berkumpul dengan orang soleh, satu kegiatan, satu visi misi, insya Allah kita bisa saling mencari. Pada saat misalkan dia kita akan kalau kita nggak ada, ya Allah, saya pernah siapa dia yang jadi saya nggak bisa. Jadi sering kita lakukan bersama teman-teman dan menjadi karena kita tema hari ini adalah bagi amanah untuk menjaga keselamatan kita dan menjaga kita. Ini tidak terlepas dari hakikat kenapa Rasulullah SAW diturunkan untuk membunuh. Ada yang tahu salah satu esensi kenapa diturunkannya Rasulullah SAW? Jadi Rasulullah SAW itu isi utamanya diturunkan ke muka bumi adalah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi saking pentingnya akhlak itu, maka misi utama Rasulullah itu selamanya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Dan antara akhlak dengan akidah ini hubungannya sangat erat. Tidak mungkin orang beriman tapi iman bagus itu akhlaknya jelek. Karena sebaliknya, pada saat orang itu akhlaknya jelek, nah ciri-ciri imannya tidak baik. Makanya Allah itu mengajak orang-orang yang berakhlak itu lebih baik dibandingkan dengan pahala sholat 1000 orang. Tidak akan masuk surga barang siapa tetangganya terganggu oleh kelakuan. Jadi hati-hati itu bapak tetangga. Bagaimana kalau dengan akhlak di kantor? Ya. Makanya sepertinya Kementerian BUMN itu mengambil konferensi akhlak ini atau belakangnya, karena pentingnya nilai akhlak dalam kehidupan sehari-hari untuk mengurangi risiko
untuk memastikan keselamatan perusahaan, untuk meningkatkan produktivitas perusahaan, dan untuk mengurangi kesejahteraan bangsa pada umumnya. Hadirin kajian syukur Ramadan dan Legislatif yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu komponen dari pelaksanaan RPJMN berupa apa itu rental. Jadi sebenarnya antara satu itu makanya penggunaan ini adalah terkait dengan terlepas sama keputusan tanggal kita. Kalau tidak amanah maka perusahaan juga. Kalau polisi tidak amanah, maka sendiri semua. Kalau guru tidak amanah maka tidak mungkin murid-muridnya bisa menerapkan pengetahuan yang kalau orang tua tidak bermanfaat, tidak tercipta pengetahuan yang jadi saking pentingnya amanah ini maka dia menjadi amanah. Dari Abu Hurairah dari Al-Quran berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu majlis yang berbicara tentang maka datanglah dari bertanya, kapan terjadinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terus melakukan pembicaraan. Sebagian sahabat berkata Rasul tidak mendengar atau mungkin tidak suka dengan pertanyaan dari para pribadi, ya. Tapi setelah Rasulullah SAW menjelaskan pertanyaannya, beliau bertanya kepada Nabi, mana yang bertanya terhadap orang Nabi itu berkata, saya wahai Rasul. Rasul berkata, jika amanah disia-siakan maka tunggu lebih lagi. Ada lagi bagaimana menyanyiakannya? Rasulullah SAW menjawab, jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka tunggu lagi. Jadi pilih amanah memastikan bahwa akan memberikan keputusan kepada punya strategi karena dengan dinamika itu adalah kunci bagaimana kita berhasil mengeksekusi sebuah program atau rencana dan investasi. Lalu saking pentingnya amanah ini, bagaimana kita bisa memastikan bahwa kita bisa menjadi orang-orangnya kita semua. Yang pertama, karena kaitannya dan apa yang kita perbaiki adalah cara kita terhadap dunia, orang-orang kita terhadap tugas-tugas hidup kita di dunia. Hidup ini ada beberapa
Kalau hadis itu hidup umat itu antara 60 sampai 20 tahun. Kalau di Al-Quran itu di Al-Quran ayat 112 sampai 114 Allah berfirman, berapa tahukah lama yang tinggal di dunia? Mereka menjawab, kami tinggal di dunia sehari atau setengah hari. Maka kadang-kadang orang mereka yang menjemput, dia Allah berfirman, kamu tinggal di bumi hanya sebentar saja jika kamu tidak taat. Lalu di surat sebelumnya di ayat ayat ini Allah menjelaskan bahwa sehari di sisi Allah ambil ada kurang itu kalau kita konversi dengan kacamata cuma kira-kira sejam 20 menit. Nah, hidup yang sebentar ini jangan sampai nanti jadi seperti orang asing turis dan hanya mengambil yang menanti akan kembali ke yaitu di akhirat. Rasulullah pernah berjalan ke pasar menemukan bangkai anak yatim dan jajan. Oleh Rasul diangkat kaki. Ada yang audi kalau bilang tidak ada. Kalaupun masih hidup, kambing itu cacat. Dia lupakan. Gratis pun tidak kambing ambil. Buat apa? Lalu Rasul berkata, sungguh di mata Allah dunia ini lebih dibenci dari bangkai anak-anak cacat. Jadi kalau kita ingin melihat sebuah kasih momen lain, ya, duit yang lebih banyak, nggak usah musik. Dunia dan segala isinya tidak perlu berkata bangkai anak-anak yang cacat. Nanti. Nah, kalau sebenarnya yang seperti itu, insya Allah dengan apa yang terjadi di dunia ini, kecuali fokus kita memaksimalkan pengumpulan modal menuju balik kepada cara modal. Kemudian yang ketiga, perbanyak minat. Di Al-Quran ayat 185 Allah SWT berfirman, "Qul nasi fa'alatul maut wa inna huwa qawna wa biwakil yawma qiyamah wa man yusriha anna fa'aljanna wa man hayat dunya illa ma'ahu." Bahwa setiap menerima pasti akan merasakan mati dan hanya pada hari kiamat kembali ke pengalaman itulah akan disempurnakan balasan atas semua amal kita yang misalnya disebutkan dari tempat dari maksudnya dan juga mereka pakai sesungguhnya kehidupan kita ini ada kesemuanya baik dan jadi saya mau selain umat dan banyak yang kan bukan yang dilakukan karena Al-Quran itu mengatakan bahwa kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan besok dan di bumi mana kita akan. Jadi nggak usah pusing
Nanti kira-kira Bapak bulan ini masih berada dalam konsep nggak Mas? Jangan harus dipikir karena saya seperti itu kan masih kalau dari proses musim ada jadi kan hari ini pastikan bahwa kita maksimalkan kegiatan dari itu jadi mari kita sama-sama selalu positif dari pada kita semua itu tidak lepas dari karakter Allah. Pada saat kita menerimanya mungkin kita merasa itu adalah bentuk bagi kita, tapi sesungguhnya ada pasti ada teman baik bagi kita. Dan mana kita besarnya kita apapun yang kita sempat bahwa dia yang ikhlas itu pada kita lebih berharga dari amal baik itu sendiri. Nah, demikian banyak dia ikhlas di hari apa? Karena sampai tidak bisa. Mari sama-sama kita berusaha untuk wakil khusus terkait dengan tugas kita sebagai insan hukum agar kita sama-sama bisa menjaga keamanan kita masing-masing sesuai peran kita masing-masing untuk menjaga keselamatan perusahaan kita ini dan memastikan sesuai yang dimiliki agar bisa akan sebesar-besarnya dari Indonesia. Jika ada tidak pas, atau menyebut teman-teman, mengendus dan diri ini bisa memberikan manfaat untuk masyarakat menjadi orang aman, dan orang yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Menteri. Akhir sebelum perbedaan teman-teman kami dulu sebenarnya izin kita foto bersama itu dari sini kelihatan semua